Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para kanca Tanjung Enim Radio. Feni kembali hadir menemani para kanca di seputar Ramadan, yaitu edisi ke-16 hari Ramadan di 1443 Hijriah. Nggak terasa nih di hari Senin pada tanggal 18 April 2022 kita masih bisa berkesempatan untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana mestinya. Nah, di sore hari ini para kanca Tanjung Enim Radio kita sudah kedatangan dengan narasumber kita yang tidak asing lagi karena beliau sudah kedua kalinya Ustadz ya hadir di sini. Kita udah bersama Ustadz Hibatul Azizi SPDI. Betul Ustadz? Hibatul Azizi. Hibatul. Oh ya, mohon maaf Ustadz. Hibatul Azizi SPDI. Nah, beliau ini merupakan Mudirul Ahad Tapis Al-Quran Al-Faros, Talan Jawa, betul Ustaz? Iya. Iya, Assalamualaikum, apa kabar Ustaz? Waalaikumsalam, Alhamdulillah baik. Baik Mbak. Alhamdulillah baik, masih bisa berpuasa di hari ini. Ustaz kayaknya tidak sendiri ya. Ustaz ada saudara kita yang ganteng. Boleh mic-nya Ustaz diarahkan ke adik kita yang ganteng ini. Assalamualaikum, dengan siapa? Waalaikumsalam, dengan Muhammad Kevin Mukarram. Muhammad Kevin. Iya, subhanallah luar biasa. Aduh, kita kali ini kedatangan tidak hanya sendiri ya, tapi berdua bersama Ustadz Habatul. Nah, sapaannya siapa nih Ustadz? Kalau izin saya mau memanggil Ustadz apa? Azizi, oh ya. Biasanya sapaan akrab beliau ini adalah merupakan Ustadz Azizi. Nah, temanya hari ini nggak terasa di 16 Ramadan, sebentar besok hari ya udah ke-17 Ramadan, betul Ustadz ya? Iya, nggak terasa nih kita sudah hampir menuju malam nuzul Quran. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini yaitu meraih keberkahan pada malam nuzul Quran. Nah, monggo silakan Ustadz bisa dijelaskan dan juga sebelum itu disapa dulu nih para kanca Tanjung Enim Radio yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para kanca Tanjung Enim Radio yang dirahmati Allah? Semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah salatu wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Shadaqallahul azim. Para kanca Tanjung Enim Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ke materi, ada baiknya kita juga akan mendengarkan tilawatil Quran tentang ayat-ayat nuzulul Quran yang akan dibacakan oleh santri kami yang bernama Muhammad Kevin Mukarram yang berasal dari Pagar Alam. Oh, cukup jauh ya. Alhamdulillah, anak-anak kami ini sudah kelas 8 Madrasah Sanawiyah Al-Faros. Alhamdulillah tempat kami sudah ada MI, Madrasah Ibtidaiyah atau SD. Oh gitu Ustaz ya. Kemudian Madrasah Sanawiyah atau SMP.
Nah ini termasuk angkatan pertama karena Angkatan baru pertama. berjalan 2 tahun. Benar. Subhanallah, semoga semakin meningkat ya Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Kepadanya kami persilakan. Boleh maju sedikit, saya biar terlihat sama para kancing ada di rumah. Kamunya maju sedikit. Nah, iya, monggo silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Subhanallah,
Maha suci Allah yang telah menciptakan suara di antara kita dengan suara yang indah untuk membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para kanca Tanjung Enim Radio yang dirahmati Allah, tilawah Al-Quran yang sudah dibacakan tadi merupakan ayat-ayat Allah yang Allah jelaskan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya nuzulul Quran itu ada dua versi. Versi yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Tidak ada penjelasan pasti di dalam Al-Quran kapan diturunkannya Al-Quran. Kemudian para ulama menafsirkan dengan surah Al-Qadar yang telah dibacakan oleh santri kami tadi, bahwasanya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan seluruh Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Jadi ini versi yang pertama. Jadi versi yang pertama menunjukkan Al-Quran turun. Menurut ulama, kalimat anzalna itu seluruh Al-Quran. Kalau bahasa kita di zaman Nabi memang belum ada pembagian Al-Quran menjadi 30 juz. Kemudian dibagilah oleh para ulama-ulama setelahnya. Karena dulu Al-Quran belum dibukukan di zaman Nabi. Masih berserakan, masih ada pelepah kurma, ditolong-tolong onta. Kemudian dikumpulkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq atas ide daripada Umar bin Khattab. Karena para penghafal Al-Quran pada waktu itu banyak yang dibunuh. Sehingga supaya Al-Quran ini terus eksis sampai hari kiamat, maka dibutuhkanlah penulisan Al-Quran secara keseluruhan yang dibukukan. Kalau tidak, setelah penghafal Al-Quran itu wafat, meninggal dunia, maka Al-Quran akan punah. Maka ide itu disetujui, dikumpulkanlah, kemudian disempurnakan oleh Utsman bin Affan. Kemudian disempurnakan lagi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan para muridnya, salah satu Abul Aswad Ad-Du'ali. Sehingga ada titik, ada harokat, fathah kasrah dhamma dan sebagainya. Kembali kepada tadi, bahwasanya Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadisnya. Nomor hadis 1895, carilah olehmu Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Sebagian riwayat pada malam ganjil. Artinya malam 21 sampai 30. Ini versi yang pertama. Kemudian mengapa di Indonesia diperingati nuzulul Quran pada malam yang ke-17? Artinya Mbak, nanti malam malam nuzulul Quran yang sering kita peringati. Kemudian ulama mencari di Al-Quran tidak ditemukan. Kemudian ditemukan di hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, ini versi yang kedua secara berangsur, yaitu surat Al-Alaq 1-5 di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi 5 ayat ini menurut para ulama dari asbabun nuzulnya diketahui turunnya tanggal 17 Ramadan. Itulah yang diperingati mayoritas umat Islam di Indonesia. Nah, oleh karena itu, terlepas dari perbedaan tadi, yang paling penting adalah di bulan Ramadan ini mengapa mulia?
Karena diturunkannya Al-Quran. Kemudian ada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Mengapa dia mulia bahkan lebih baik daripada 1000 bulan? Karena pada malam itu diturunkannya Al-Quran. Begitupun dengan manusia, Mbak. Jadi manusia ketika ingin dimuliakan oleh Allah, maka dia berdekat-dekat dengan Al-Quran. Salah satu yang harus dilakukan ada 3 perkara. Hamilil Quran lafzon. Jadi penghafal Al-Quran itu harus baik lafadznya. Tajwidnya harus baik. Jadi sebelum menghafal Quran, sebelum kita memperdalami ilmu-ilmu yang lain tentang Al-Quran, maka ilmu tajwidlah yang paling utama untuk kita pelajari. Makanya para sahabat itu luar biasa, terutama di bulan Ramadan ini, untuk membaca Al-Quran itu semangatnya luar biasa. Salah satu kitab yang menerangkan tentang bagaimana sahabat itu semangat. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karya Imam Ali As-Sabuni. Beliau ini sebenarnya ulama kontemporer yang belum lama ini wafat. Artinya masih banyak ditemui oleh ulama-ulama zaman sekarang. Tapi karya beliau ini sangat luar biasa. Salah satunya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ada juga tafsir Al-Ahkam yang biasa dipelajari di pondok pesantren. Nah, jadi beliau menjelaskan dari berbagai macam riwayat, sahabat Nabi ini semangat luar biasa dalam membaca Al-Quran. Terutama di bulan Ramadan. Dijelaskan yang pertama, salah satunya adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini bisa menghatamkan dalam satu harinya 8 kali. Subhanallah. Jadi kalau kita hitung per bulan bisa 240. Ini kalau tidak didasari dengan iman tidak mungkin percaya. Betul sekali. Jadi Mbak, kalau kita bagi, kalau 8 kali 24 jam dibagi 8 artinya per 3 jam beliau hatam Al-Quran. Subhanallah, luar biasa. Subhanallah. Terus kapan tidurnya, Mbak? Iya, betul sekali. Saya mikir-mikir itu. Karena sampai saat ini saya belum temukan orang yang sanggup dari penghafal Al-Quran sekalipun dengan bacaan super cepat, itu bisa menghatamkan 3 jam. Artinya per 1 jamnya 10 juz. Kita kadang-kadang 1 juz saja belum tentu 1 jam. Iya, betul. Apalagi 10 juz. 10 juz. Nah, ya. Kemudian ada tingkatan yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini disebutkan fi kulli yauminya 4 amarat. Bahwasanya setiap 1 hari 4 kali. Jadi setengahnya daripada Utsman. Kalau 4 kali dikalikan 30 hari 120. Subhanallah. Kalau dibagikan artinya beliau setiap 6 jam hatam Quran. Di bulan Ramadan. Ini luar biasa dan ini juga belum saya temukan di penghafal Al-Quran. Kemudian ada tingkatan berikutnya di kalangan tabi'in. Jadi beliau ini yang sering kita ikuti fatwanya, pendapatnya di dalam sholat, di dalam wudhu, di dalam ibadah-ibadah yang lain, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Muhammad Idris Asy-Syafi'i ini, beliau ini dapat menghatamkan 1 harinya 2 kali. Kalau sebulan jadi 60 kali. Ini masih agak masuk akal di kalangan penghafal Al-Quran. Kenapa? Saya menyaksikan sendiri ketika di pesantren, para penghafal Al-Quran itu sanggup membaca Al-Quran 12 jam, hatam Al-Quran. Dari habis subuh sampai menjelang maghrib. Tapi setelah itu membaca Quran lagi itu saya jarang temukan. Biasanya kalau sudah selesai, habis isya istirahat capek. Artinya luar biasa, Imam Syafi'i habis tarawih, habis sholat isya, beliau membaca lagi artinya. Ini salah satu keistimewaan para ulama terdahulu. Yang mungkin saat ini tidak bisa kita ikuti. Kenapa kami sampaikan ini? Supaya kita semangat. Nah, kemudian ulama membagi 30 juz. Mengapa?
Karena supaya ketika kita selesai 1 bulan, terutama di bulan Ramadan, kita bisa menghatamkan Quran dengan cara minimal 1 hari kita membaca satu juz. Nah, itu kemudahan diberikan ulama, bukan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa di zaman Nabi begitu istimewa, begitu antusias? Pertama, mereka penghafal Al-Quran. Mereka memahami bahasa Arab dengan baik. Mereka cepat dalam menanggap setiap ucapan Nabi, setiap ayat turun, itu hampir mereka bisa langsung menghafal dengan cara mendengar. Nah, tanpa harus ditulis. Nah, ini IQ-nya artinya di atas rata-rata. Kenapa ilmu itu cepat masuk, Mbak? Karena salah satunya al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Jadi cahaya itu akan bisa masuk kepada hatinya orang-orang yang bersih dari berbuat maksiat. Sedangkan maksiat itu akan menjauhkan orang itu dari ilmu. Jadi kalau kita pengen ngapal Quran, harus menjauhi maksiat. Nah, berikutnya yang kedua, karena ini di bulan yang luar biasa, bulan diturunkannya Al-Quran, selain kita menghafal Al-Quran ataupun minimal membacanya dengan baik, yang kedua maknan, yaitu memahami isinya. Jadi memahami isi Al-Quran sangat penting, Mbak. Ketika kita setelah bisa membacanya dengan tajwid yang baik, maka perlu kita membaca minimal, kalau kita tidak di pesantren, baca terjemah jadilah. Mak mana Ustadz, kalau kita kadang-kadang baca itu, terjemahan itu kadang-kadang tidak paham. Maka tanyakan ahlinya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada ahlinya jika engkau tidak mengetahui. Dan yang terakhir, yang paling utama di antara yang dua tadi, selain kita membaca dan juga memahami maknanya, yang ketiga wa amalan, yaitu kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling ringan saja, mungkin ketika setelah syahadat, kita mendirikan sholat, wa aqimus sholat. Yang wajib-wajib dulu. Kemudian, tadi yang dibacakan oleh santri kami, kutiba alaikumussyam. Ini di bulan Ramadan, perintah Allah dalam Al-Quran yaitu mewajibkan untuk berpuasa. Yang wajib-wajib dulu, kemudian baru yang sunnah. Nah, ketika kita sudah mengamalkan sedikit-sedikit dari Al-Quran, insya Allah kita akan menjadi insanun kamil. Manusia yang sempurna bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu, Mbak. Aduh, luar biasa. Saya menyikmak santri kita tadi membuka dengan lantunan ayat suci, luar biasa sekali. Dan penjelasan Ustadz ya cukup jelas sekali bahwa malam nuzul Quran adalah sebenarnya malam yang dinantikan Ustadz ya. Iya nih. Untuk mungkin di penutup kita, di closing kita, satu pertanyaan Ustadz. Secara singkat, apa nih yang harus dilakukan pada saat malam nuzul Quran? Boleh. Tayyib. Tema kita tadi meraih keberkahan pada malam nuzul Quran. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana keberkahan-keberkahan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Islam, karena di bulan ini diturunkannya Al-Quran, sehingga bulan Ramadan yang dulunya di zaman sebelum Nabi Muhammad itu biasa saja, tapi setelah turunnya Al-Quran menjadi luar biasa. Jadi yang pertama tentunya Rasulullah SAW senantiasa menghatamkan Quran pada bulan Ramadan pada saat Qiyamul Lail, salat tarawih. Oleh karena itu, yang pertama yang harus kita lakukan pada malam nuzul Quran ataupun malam-malam yang lain di bulan Ramadan ini adalah senantiasa salat malam. Salat tarawih. Ya. Karena menurut ulama, barang siapa yang melaksanakan salat tarawih, sholat malam di bulan Ramadan, maka insya Allah akan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar sebagaimana diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana caranya menyikapi ketika di zaman Nabi itu beliau hatam? Nah, kita kadang-kadang kan kita sholat 11 rakaat, tetapi yang dibaca At-Takasur sampai An-Nas. Iya. Nah, salah satu penjelasan Nabi dan ini dilakukan oleh sahabat
Nabi Muhammad SAW, ternyata beliau ini sangat pintar. Nah, apa yang dilakukan oleh sahabat ini? Senantiasa membaca surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Nah, surat Qul huwallahu ahad. Kemudian dilaporkan pada sahabat. Kenapa? Karena sahabat ini bacanya kok hanya kulhu. Nah, kemudian Nabi menjelaskan bahwasanya setiap dia membaca kulhu itu sulusum minal Quran. Sepertiga Al-Quran. Jadi kalau kita baca 3 kali sama dengan menghatamkan Quran. Oh gitu. Jadi ada amalan khusus. Oh gitu. Mbak. Jadi amalan khusus ini adalah kalau bisa jangan tinggalkan Al-Ikhlas 3 kali setiap sholat malam. Kalau misalkan taraweh di masjid itu hanya 1 kali, nanti kita mungkin bisa tambahkan di sholat tahajud kita. Ditambah lagi Al-Ikhlas 3 kali. Boleh secara langsung 3 kali ataupun bisa rakaat pertama, kemudian rakaat kedua. Oh gitu. Kemudian nanti berdiri lagi di sholat yang berikutnya. Nah, kalau sahabat itu dia setiap rakaat apapun dia membaca itu. Membaca Al-Ikhlas. Kemudian baru dia membaca surat yang lain. Nah, karena saking cintanya dengan Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad menyatakan, ditanyakan kepada sahabat, mengapa engkau membaca itu? Karena saya mencintainya. Nah, kemudian kamu akan masuk surga dengan perantara surat yang kamu cintai. Yaitu surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Kemudian yang kedua tentunya karena ini nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, maka yang paling luar biasa kita semangat lagi untuk membaca Al-Quran sampai hatam. Jadi yang belum hatam segera mudah-mudahan pada malam 17 ini, yang belum sampai juz 17 kalau bisa semangat terus sampai akhir Ramadan untuk menghatamkan Quran. Amin, 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 ya rabbal alamin. Wah, cukup jelas sekali ya para kancitan UNM Radio apa yang sudah dijelaskan sama Ustadz Azizi. Aduh gak terasa Ustadz udah berada di penghujung akhir. Makasih banyak Ustadz dan juga Ananda Kevin yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Untuk para kancitan UNM Radio, terima kasih atas partisipasinya di hari Senin 18 April 2022. Penny pamit dari ruang dengar Anda bersama Ustadz Azizi dan juga Kevin. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.